Nah baiklah, ahibba'il kiram, tadi disampaikan oleh Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani bahwa milad FPI yang kedua ini bertemakan ayo gelorakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah. Insya Allah. Nah saudara, bicara tentang akhlak, kita perlu mundur sejenak mengkaji kembali tentang bagaimana dan apa yang terjadi antara iblis dengan kakek moyangnya umat manusia, Abun Nas, Abul Insan, yaitu Nabi Yuna Adam alaihissalam. Saudara, kenapa kita perlu menengok sejenak ke sejarah tersebut? Karena kalau kita bicara tentang iblis, iblis itu punya ilmu. Iblis bukan tidak berilmu. Iblis itu berilmu. Dan menariknya, iblis juga punya iman, mengesahkan Allah. Bahkan iblis tidak pernah mempersekutukan Allah. Jangan lupa itu, iblis punya iman. Di mana iblis tidak pernah dan tidak akan pernah mau untuk mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena iblis punya ilmu, tahu betul kalau Allah itu Maha Esa. Kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, saudara. Tapi iblis tidak punya akhlak, ya kawan. Ini yang jadi persoalan. Ilmu dia punya, iman dia punya, tapi akhlak nggak ada, nggak punya adab, saudara. Sekarang mana bukti kalau iblis itu punya ilmu, saudara? Nah, buktinya, saudara, kalau kita buka Al-Quranul Karim, saudara. Surat Al-Anfal ayat 48. Tatkala Allah menceritakan bagaimana iblis dan pasukannya, saudara, itu menggoda orang-orang yang tersesat jalan untuk terus berjuang membela kesesatannya, saudara. Yang digambarkan oleh iblis seolah-olah perjuangan mereka itu memperjuangkan kebenaran. Tapi begitu mereka sudah tersesat, saudara, apa yang terjadi? Waqala ini Allah menceritakan dalam Al-Quran. Maka iblis itu berkata, inni bari'um minhu. Kata iblis apa? Aku melepas diri daripada kesesatan mereka. Aku melepas diri daripada kemusyrikan mereka. Inni ara ma la tarawna. Aku melihat, saudara, yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, kata iblis. Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah maha pedih siksanya. Ibadallah. Jadi iblis ini habis ngegoda orang buat sesat, buat musyrik. Begitu udah sesat dia lari. Ya Allah, ana nggak tanggung jawab, ya Allah. Enak aja tuh iblis. Udah gitu udah ngaku apa? Ini akhafullah, ana takut sama Allah. Memang iblis nggak berani kepada Allah, ya ikhwan. Jadi iblis punya ilmu, dia tahu siapa itu Allah. Iblis tahu Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Kuasa. Iblis tahu ada ilmu, saudara. Bukan tidak punya ilmu, saudara. Dan iblis juga punya iman, lihat. Imannya apa? Dia nggak mau mempersekutukan Allah. Manusia digoda untuk mempersekutukan Allah. Begitu manusia nyembah berhala, iblis lari. Anda nggak tanggung jawab, ya Allah. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Berarti iblis ada ilmu gak? Iman? Apa yang dia nggak punya? Adab. Akhlak nggak punya, saudara. Nah, mana bukti dia tidak punya akhlak, dia tidak punya adab? Allah yang menceritakan dalam Al-Quranul Karim, saudara. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, faqala ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Jadi Allah menyatakan tatkala kami perintahkan, kami katakan kepada para malaikat, apa yang dikatakan oleh Allah, usjudu, sujudlah kalian semua li Adam, kepada Adam. Fasajadu, malaikat sam'an wa ta'ah, dengar perintah Allah, taat, mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis.
Ada apa dengan iblis? Aba wastakbar. Wastakbar. Dia menolak dan dia takabur, sombong. Nah sekarang saya tanya, Allah perintah, iblis nolak. Akhlak tidak itu? Nggak punya akhlak ya ikhwan. Jangankan diperintah Allah, kita diperintah orang tua kita dalam hal yang baik, kita nggak patuh, kita nggak punya akhlak. Apalagi kalau diperintah oleh Allah. Iblis nggak punya akhlak, Allah perintah dia tolak. Udah gitu dia sombong. Orang kalau sombong berarti akhlaknya bagus gak? Nggak bagus ya ikhwan. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita, iblis itu nggak punya akhlak, nggak punya adab yang baik ya ikhwan. Allah perintah, dia tolak. Bahkan dia semakin sombong. Udah gitu apa? Ngedebat pakai logika. Allah didebat pakai logika ya ikhwan. Apa dia katakan? Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Saudara, iblis mengatakan tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, ana lebih bagus dari dia. Ana lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah, tin, tanah liat ya kawan. Nah ini berarti saudara, iblis ngedebat siapa itu? Ngedebat Allah. Pakai argumentasi gak? Pakai argumentasi. Pakai argumentasi, saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Bagaimana aku sujud kepada dia? Aku lebih baik dari dia. Jadi yang membangkang pertama kali pakai logika di depan Allah tuh iblis ya kawan. Nah jadi pakai logika berarti sekali lagi saya tanya, berarti iblis punya ilmu gak? Punya. Cuman apa yang dia nggak punya? Akhlak, adab nggak punya ya kawan. Allah dilawan, Allah didebat. Padahal dia tahu Allah maha pandai, Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui, Allah serba maha saudara dalam segala sesuatu. Ternyata tetap dilawan oleh iblis. Nah, maka itu saudara, dalam hal ini saya jadi ingat pesan amanat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang ya ikhwan. Al-Habib Ali ini pernah mengatakan, saya heran saudara, iblis itu disuruh sujud kepada Adam nggak mau, tapi sekarang umat manusia disuruh sujud kepada Allah nggak mau. Ini kira-kira lebih besar mana nih persoalannya saudara? Iblis disuruh sujud kepada Allah, sujud. Disuruh sujud kepada Adam nggak mau. Ini manusia disuruh sujud kepada Allah nggak mau. Kayaknya lebih keras kepala dari iblis manusia saudara. Hati-hati tuh yang nggak sholat, hati-hati, hati-hati yang nggak sholat. Jadi yang nggak sholat ini berguru kepada iblis. Ya pantas, pantas. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari tuh jadul tuh. Itu peribahasa zaman dulu. Peribahasa zaman sekarang guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Jadi kalau bergurunya sama setan begitu, setan nggak mau sujud kepada Adam, padahal sujud kepada Allah mau. Nah manusia ada yang berguru kepada setan, hatta sama Allah dan nggak mau sujud ya kuat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu sekali lagi saudara, akhlak itu penting, akhlak itu sangat urgen. Pantas Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad mengatakan kepada kita tentang misi kenabian beliau, di mana beliau katakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Kenapa kok kalimatnya menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak? Karena sebelum Nabi datang, dulu para Nabi terdahulu juga sudah mengajarkan kemuliaan akhlak. Dan kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh para Nabi terdahulu itu ada yang tersisa, masih ada yang diamalin saudara. Nah contohnya seperti kita bisa lihat kakeknya Nabi Abdul Muthalib saudara. Abdul Muthalib itu dalam sejarah beliau manaqibnya diceritakan nggak pernah mau sembah berhala.
kemudian selalu bersilaturahim dan selalu ngasih makan orang miskin. Ini kan masih ada kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ada. Walaupun saat itu saudara, dunia termasuk bangsa Arab diliputi dengan jahiliyah, kerusakan, kebejatan akhlak di mana-mana. Tapi sisa-sisa kemuliaan akhlak itu masih ada. Nah, Nabi mengatakan liutammima, untuk aku menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak yang memang itu sudah pernah diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi kita datang menyempurnakan, Nabi lebih menegaskan tentang pentingnya penyempurnaan akhlak. Nah, yang menarik di sini Nabi mengatakan innama bu'itsu, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini menarik, artinya apa? Artinya semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada umatnya, tujuannya supaya akhlak kita mulia. Saudara, kenapa kita sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita berzakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita dilarang daripada aneka ragam kemaksiatan? Kenapa kita dilarang daripada berzina? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita dilarang mencuri? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita dilarang ghibah, namimah? Supaya akhlak kita mulia, saudara. Nah, karena ini merupakan misi kenabian yang dibawa oleh beliau, sudah seyogianya lah para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya sampai para ulama di zaman ini untuk terus melanjutkan misi yang dibawa oleh Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi revolusi akhlak yang digaungkan oleh Front Persaudaraan Islam dalam milad yang kedua ini bukan sebagai perintis, bukan sebagai pelopor, bukan. Pelopor perintis pertama yang meneriakkan revolusi akhlak di kalangan umat Islam ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pejuang revolusi akhlak. Nabi itu pahlawan revolusi akhlak. Nabi itu mujahid revolusi akhlak. Nabi itu yang pertama menggulirkan revolusi akhlak, dan gak tanggung-tanggung Nabi menggulirkan revolusi akhlak sealam semesta. Kenapa? Karena beliau diutus oleh Allah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan ya ikhwan. Karena itu kalau barusan sudah disampaikan, yuk mari kita berakhlak mulia. Insya Allah kalau akhlak kita mulia, negara kita akan berkah. Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Betul. Nah, jadi revolusi akhlak itu jangan cuma kita ucapkan, kita tunjukkan, saudara. Yang tadinya saudara enggak sholat 5 waktu, yuk kita sholat. Yang tadinya sholatnya enggak tertib, yuk kita tertibin sholat. Yang tadinya sholatnya saudara masih kurang sempurna, yuk kita sempurnakan sholatnya. Karena apa? Itu modal kita untuk menyempurnakan akhlak. Karena iman, Islam, dan ihsan itu satu kesatuan yang gak bisa kita pisah. Dengan iman, saudara, dengan iman, insya Allah kewajiban Islam akan bisa kita jalankan. Dengan iman kita didorong untuk menjalankan kewajiban Islam. Nah, dengan Islam, saudara, kita bisa memperkuat iman. Dan kalau iman sudah kuat, saudara, kemudian Islamnya, syariatnya sudah jalan, maka akan melahirkan ihsan yang baik, akan melahirkan akhlak yang baik. Jadi kalau imannya kuat, syariatnya tegak, insya Allah akhlaknya baik ya ikhwan. Amin ya rabbal alamin. Karena zaman sekarang ini, saudara, kita prihatin sekali, saudara, banyak gerakan-gerakan dipoles sedemikian rupa seolah-olah itu merupakan gerakan Islam. Tapi ternyata isinya begitu kita telusuri, justru dia merusak Islam. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara. Contoh, ada gerakan moderasi agama atau moderasi beragama. Moderasi sama modernisasi beda, saudara ya. Kalau modernisasi itu memodernkan. Kalau moderasi itu maksudnya moderasi beragama. Maksudnya bagaimana mengajarkan agama atau saudara menyampaikan ajaran agama
dengan meninggalkan kekerasan. Jadi hal-hal yang dianggap radikal, ekstrim, keras, intoleransi itu semua ditinggalkan. Nah, memang kalau lihat artinya bagus. Kalau lihat artinya bagus artinya. Siapa yang bilang jelek artinya? Nah, tapi begitu kita lihat isinya, kita bisa terbelalak, saudara. Nah, kenapa terbelalak? Ternyata begitu kita lihat isinya, ajaran-ajaran Islam itu, saudara, banyak dikategorikan sebagai hal-hal yang harus disingkirkan dari ajaran agama, yang tidak moderat. Jadi moderasi agama itu bagaimana agama ini dibuat moderat, saudara. Nah, akibatnya apa? Akibatnya cadar, saudara, dianggap ini sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Bahkan cadar dianggap itu ciri wanita yang radikal. Begitu juga lelaki jidat hitam pakai jenggot nanti dianggap radikal. Atau para habaib, ustadz pakai imamah, pakai sorban di kepala dianggap radikal. Nah, kalau moderasi agama isinya seperti itu bukan moderasi agama namanya, saudara. Itu namanya merusak agama. Nah, akibatnya apa akhirnya? Akibatnya terjadi kriminalisasi syariat. Akhirnya banyak ajaran syariat dianggap kriminal, dianggap pidana, dianggap sesuatu yang radikal, ekstrim, bertentangan dengan hukum positif, bahkan gak segan-segan untuk apa? Saudara, untuk dipidanakan dan dipenjarakan. Dan ini terjadi. Nah, maka itu gerakan semacam ini harus kita bendung. Nah, maka itu salah satu tujuan daripada revolusi akhlak. Yuk, mari kita perbaiki akhlak kita, termasuk akhlak kita di dalam memahami ajaran agama kita secara utuh. Insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Artinya secara utuh, sepenuhnya. Jangan separuh-paruh menjalankan ajaran Islam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap terus ngaji? Siap menuntut ilmu? Siap jaga Islam? Nah, jadi kalau Islam ini dijauhkan dari radikal, oh kita setuju. Dijauhkan dari ekstrim, kita setuju. Karena memang Islam ini bukan ekstremis, bukan radikalis. Betul? Betul? Nah, kalau ajaran Islam ini dalam penyampaiannya ke umat untuk dijaga jangan sampai intoleransi, kita setuju. Kenapa? Karena memang Islam itu toleran. Nggak ada dalam Islam itu yang intoleran, saudara. Betul? Nah, tapi kalau Islam dituduh intoleran, Islam dituduh ajarannya radikal, ekstrem, oh kita tolak, saudara. Wajib kita bela, kita punya agama. Jangan mau agama kita difitnah, jangan mau agama kita direndahkan, jangan mau agama kita, saudara, dituduh dengan aneka ragam tuduhan atau label-label yang bisa menghina daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Kan sekarang terbukti, saudara, kita bicara syariat katanya menentang Pancasila, kita bicara khilafah katanya mau menghapus NKRI. Ini namanya kriminalisasi. Anda syariat dipidanakan, dikriminalkan karena dianggap sebagai sesuatu yang berlawanan dengan dasar negara. Bahaya itu ya ikhwan. Nah, begitu juga khilafah, saudara. Digambarkan ingin menghapus NKRI, berbahaya. Berarti ajaran khilafah itu dianggap pemberontakan, dianggap makar, dianggap subversif, berarti dipidanakan. Ini namanya kriminalisasi ajaran Islam, saudara. Nah, maka itu ini harus kita tolak. Dengan apa kita tolak? Nih, lewat pengajian-pengajian. Nah, lewat pengajian-pengajian, lewat ijtimaat, lewat mimbar-mimbar. Yuk kita kabarkan kepada umat Islam. Ya, kita sepakat dengan siapapun, jangan sampai kita radikal, jangan sampai kita ekstrem, jangan sampai kita intoleran. Saudara, ya kita sepakat, tapi bukan berarti, saudara, kita sepakat kalau ajaran Islam diobok-obok, nggak bisa. Kira-kira jelas tidak? Jadi ada modernisasi, ada moderasi. Kita kalau bicara modernisasi, kalau agama udah nggak bisa dimodernkan, saudara. Agama udah nggak bisa, dimodernisasi itu udah nggak bisa. Tapi kalau sarana prasarana untuk melaksanakan ajaran suatu agama itu bisa dimodernisasi. Sholat nggak bisa dimodernisasi. Sholat dari zaman Nabi sampai sekarang, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh bisa dimodernkan supaya masing-masing 1 rakaat aja, bisa? Nggak bisa, itu udah baku, udah paten, saudara. Tapi sarananya, tempat sholatnya, masjidnya, sejadahnya bisa dimodernkan. Dulu masjid nggak ada lantai, nggak ada keramik, nggak ada granit,
Dari pasir sekarang dirubah dengan lantai granit, dengan lantai keramik, dengan lantai marmer. Silakan. Kalau sarananya mau dimodernkan, silakan. Ini sarana namanya nih ya kawan. Ini sarana yang kita gunakan untuk apa? Untuk memperkeras atau memperbesar suara orang yang bicara agar yang paling belakang bisa dengar. Silakan. Kalau itu mau dimodernkan, silakan. Tapi kalau ajaran ibadahnya mau dimodernkan, nggak bisa, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kalau modernisasi mau modernkan. Nah, kalau mau modernkan ajaran agama nggak bisa. Nah, kalau moderasi itu bagaimana membuat ajaran suatu agama itu moderat. Artinya moderat di sini nggak ada unsur kekerasan, nggak ada unsur anarkis, nggak ada unsur intoleransi, nggak ada unsur radikalisme, nggak ada unsur ekstremisme. Nah, kalau yang dimaksud moderasi seperti itu, saudara, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena Islam dari dulu sudah toleran, tidak ekstrem, tidak radikal. Alhamdulillah. Tapi kalau pengertian moderasi beragama itu adalah memfitnah ajaran Islam itu sebagai ajaran yang memiliki unsur radikal, unsur ekstrem, maka wajib kita tolak, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kalau kita menerima satu istilah baru, jangan main terima dulu, periksa dulu. Kayak beberapa tahun yang lalu waktu kita rame-rame melawan aliran Nusantara, ingat mereka nyebut diri sebagai apa? Islam Nusantara, saudara. Nah, kalau ditanya Islam Nusantara bagaimana sikap kita, tanya dulu yang Anda maksud Islam Nusantara itu apa. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara mudhof ilaih, atau dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Indonesia, no problem. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang sudah berurat, berakar, membudaya di tengah masyarakat Indonesia, tidak masalah. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Ya memang Islam sudah begitu, saudara. Dan memang faktanya di Indonesia Islam sudah berurat, berakar. Di Indonesia ini Islam sudah menjadi bagian kehidupan daripada bangsa Indonesia, saudara. Tapi kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah ajaran Islam dinusantarakan, saudara, ajaran Islam dinusantarakan, tunggu dulu, saudara. Loh, kenapa? Karena dulu Nabi kita diutus alaihi salatu wassalam, nggak ada misi untuk mengarabkan Islam, nggak ada. Misi Nabi bukan mengarabkan Islam, misi Nabi mengislamkan Arab dan mengislamkan yang bukan Arab, ya kawan. Semua. Bagaimana mengislamkan bangsa Arab, bagaimana mengislamkan bangsa Ajam, itu misi kenabian. Nggak ada Nabi mengarabkan Islam, saudara. Justru Arab diislamkan. Nah, maka itu, saudara, misi kenabian ini yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya sampai kepada para ulama sekarang. Bagaimana kita mengislamkan dunia, mengislamkan Arab, mengislamkan Indonesia, mengislamkan Eropa, mengislamkan Amerika, mengislamkan Asia. Silakan, tapi jangan dibalik. Jangan Islamnya yang dinusantarakan. Wah, repot dong, Islam ke Indonesia dinusantarakan. Nanti Islam ke Cina dicinakan. Nanti Islam ke India diindiakan. Nanti Islam ke Afrika diafrikakan. Enggak begitu. Justru, saudara, Islam itu datang untuk, saudara, mengeluarkan seluruh umat manusia dan seluruh suku bangsa minadz zulumati ilan nur, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan di dalam kesempatan ini, saudara.